Perkenalkan, nama saya Forsy Fitri Sitorus, BP 1801051029 dari kelas 3 CTC. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Radio Akses dengan dosen pembimbing Pak Diki Chandra tentang macam-macam kanal dan parameter-parameter yang diketahui pada jaringan 2G, 3G, dan 4G. Macam-macam kanal. Kanal ada dua. Yang pertama yaitu kanal fisik, yang kedua kanal logik. Kanal fisik merupakan 8 time slot yang disediakan tiap ARVCN dengan lebar 200 kHz atau sebuah time slot merupakan satu kanal fisik. Yang kedua kanal logik merupakan tipe data yang ditumpangkan pada kanal fisik. Berbentuk data yang dilewatkan dibagi menjadi dua. Yang pertama, data berupa traffic atau traffic channel maupun data kontrol dan signaling atau control channel. Kanal logik. Kanal logik dibagi menjadi dua. Yang pertama, kontrol kanal, yang kedua traffic kanal. Di mana pada kontrol kanal ini dibagi juga menjadi tiga. Yang pertama, broadcast kanal, yang kedua common control kanal, yang ketiga dedicated control kanal. Kanal logik. Beberapa bagian dari kanal logik. Yang pertama, kanal kontrol. Berfungsi untuk mengatur pesan atau pengontrolan saat melakukan telepon atau SMS. Beberapa bagian dari kanal kontrol. Yang pertama, broadcast kanal. Beberapa bagian dari broadcast kanal. Yang pertama, FCCH atau Frequency Correction Kanal. Fungsinya yaitu memberitahu BCCH carrier dan agar dapat melakukan sinkronisasi arah downlink. Yang kedua, SCH atau sinkronisasi channel. Fungsinya untuk sinkronisasi TDMA, frame atau slot dan mengirimkan BSIC atau identifikasi BTS. Dan yang terakhir, BCCH atau Broadcast Control Channel yang berfungsi untuk mengirim parameter CGI, LAI, dan lain-lain. Bagian kanal kontrol yang kedua yaitu Common Control Channel atau CCH. Beberapa bagian dari Common Control Channel ini yaitu satu PCH atau Paging Channel, di mana fungsinya untuk mengatur panggilan atau SMS, memberitahu jika ada panggilan telepon, seperti saat ada panggilan, MSC akan mengirim pesan ke BSC, kemudian BSC meneruskan pesan tersebut ke BTS dalam range area tertentu, dan BTS tersebut akan broadcast melalui paging channel sampai ke ada respon headset atau user. Yang kedua yaitu RACH atau Random Access Channel yang berfungsi untuk merespon paging atau terminating atau adanya panggilan, membuat panggilan atau memperbarui lokasi dan lain-lain. Yang ketiga, AGHCH atau Access Grant Channel, di mana fungsinya untuk mengalokasikan SDCCH. Bagian kanal kontrol yang ketiga yaitu Dedicated Control Channel. Beberapa bagian dari Dedicated Control Channel ini yaitu satu SDCCH atau Stand-Alone Dedicated Control Channel, di mana fungsinya yaitu untuk mengalokasikan traffic channel, mengirim text message saat idle. Yang kedua, FACCH atau Phase Associated
control channel, di mana fungsinya untuk handover. Dan yang ketiga, SACCH atau Slow Associated Control Channel, yang berfungsi untuk mengirim CGI, LAI, text message saat sibuk, dan kekuatan signal sektor BTS lainnya. Bagian kanal logik yang kedua yaitu traffic kanal atau TCH, di mana fungsi TCH ini yaitu membawa suara atau data untuk layanan komunikasi. Terdapat dua tipe pada TCH ini, yaitu yang pertama full rate, yang kedua half rate, di mana full rate ini menangani encoding voice atau data. Informasi TCH dikirim pada bitrate 13 kilobit per sekon. Untuk half rate ini dengan half rate, MS atau mobile station akan hanya memakai setiap detik time slot. Setiap MS yang lainnya idle, maka 2 MS akan bisa menggunakan kanal fisik yang sama. Kecepatan bitrate pada half rate ini yaitu 6, kilobyte per sekon. Parameter-parameter yang diketahui pada jaringan 2G. Dalam melakukan drive test pada jaringan 2G, terdapat beberapa parameter. Yang pertama, LAC atau Location Area Code, di mana LAC ini adalah kode yang mengidentifikasikan area lokasi dalam jaringan BTS. Setiap luas lokasi akan dilayani oleh VLR dan setiap lokasi memiliki LAC yang berbeda-beda. Yang kedua, cell ID. Cell ID adalah kode unik yang dimiliki untuk setiap sektor pada sebuah BTS atau Base Transceiver Station. Yang ketiga, MNC atau Mobile Network Code. MNC adalah kode yang mengidentifikasikan sebuah jaringan yang sedang terhubung dengan mobile station. Keempat, MCC atau Mobile Country Code. MCC adalah kode yang mengidentifikasikan negara dari sebuah jaringan yang sedang terhubung dengan mobile station. Yang kelima yaitu RX level. RX level adalah kuat sinyal yang diterima dari BTS ke mobile station. Kuat sinyal ini memiliki satuan dBm, di mana semakin besar kuat sinyal, maka semakin besar pula kemungkinan kualitas panggilan yang akan diterima. Yang keenam, RX qual, di mana RX qual ini adalah kualitas dari sinyal di dalam satu jaringan. Nilai RX qual berada di antara 0 hingga 7. Semakin besar nilainya, maka semakin buruk kualitas sinyal pada jaringan tersebut. Yang ketujuh, CRE, di mana CRE adalah perbandingan antara nilai kuat sinyal dengan nilai noise pada jaringan 2G atau GSM, di mana fungsinya untuk mengidentifikasikan kualitas dari sebuah jaringan. Parameter-parameter pada jaringan 3G. Dalam melakukan drive test pada jaringan 3G, terdapat beberapa parameter. Yang pertama yaitu cell ID, di mana cell ID ini berfungsi sebagai kode yang mengidentifikasikan area atau lokasi jaringan dari sebuah node B. Yang kedua, UARFCN atau Universal Absolute Radio Frequency Channel Number, di mana UARFCN ini adalah kanal yang mewakili carrier dari UMTC yang memiliki lebar 5 MHz,
di mana dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengetahui frekuensi yang digunakan oleh jaringan UCDMA tersebut dengan membagi nilai UA RFCN dengan angka 5, karena biasanya UR-FCN ini sama dengan nilai frekuensi dalam satuan megahertz dikali 5. Yang ketiga, SC atau scrambling kode, di mana SC adalah kode angka untuk setiap sektor pada node B. Keempat, RSCP atau Receive Signal Code Power. RSCP adalah kuat sinyal dari sebuah jaringan 3G atau WCDMA, di mana RSCP sama seperti RX level di jaringan 2G atau GSM. Yang kelima, EC per NO atau Energy Carrier per Noise, atau bisa juga dikatakan SNR atau Signal to Noise Ratio. EC per NO adalah perbandingan antara nilai kuat sinyal dengan nilai noise pada jaringan 3G atau WCDMA. EC per noise bisa dikatakan juga sebagai SNR yang berfungsinya sama seperti C per I pada jaringan 2G atau GSM. Parameter yang diketahui pada jaringan 4G. Dalam melakukan drive test pada jaringan 4G, terdapat beberapa parameter yang diketahui. Yang pertama, SINR atau Signal to Interference Noise Ratio, di mana SINR ini adalah perbandingan antara sinyal yang dipancarkan dengan interference atau noise yang ikut campur. Yang kedua, CQI atau Signal Quality Index. PCI ini adalah kualitas dari sebuah channel downlink, di mana channel tersebut dalam keadaan dedicated atau sedang digunakan. Contohnya pada user LTE yang melakukan download video, maka akan muncul nilai dari CQI-nya. Yang ketiga, PCI atau Physical Cell ID. PCI ini adalah kode dari setiap sel pada jaringan LTE. Kode PCI ini tentu harus unik untuk setiap sel pada sebuah inode B. Dan juga untuk inode B yang berdekatan tidak diperbolehkan memiliki PCI yang sama untuk menghindari handover fail. Yang keempat yaitu BLER atau Block Error Rate, di mana BLER ini adalah rasio perbandingan antara error block dengan total block pada transmisi jaringan LTE. BLR ini berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu modulasi sinyal pada jaringan LTE. Sekian hasil dari presentasi ujian akhir semester mata kuliah Radio Akses. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.